Aing udah sih. Ya Aing ganteng teh. Ganteng dari mana kali? Bukan itu dia. Bukan itu. Bagus ya. Ih beneran itu. Tadi itu ya. Nanti masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Santriawan santriawati sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Lamartine, seorang ilmuwan berkebangsaan Eropa, dalam bukunya Histoire della Turque mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin sejati. Beliau telah begitu tinggi menggapai berbagai bidang pikir dan perilaku manusia dalam sebuah episode cemerlang sejarah manusia. Setiap detil dari kehidupan pribadi dan ucapan-ucapannya telah secara akurat didokumentasikan dan dijaga dengan teliti sampai saat ini. Keaslian ajarannya begitu terjaga. Bukan hanya penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya, tapi juga oleh para penentangnya. Nabi Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator masa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seorang ayah yang penyayang. Semua menjadi satu. Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi bahkan menyamainya dalam setiap aspek kehidupan tersebut. Hanya dengan kepribadian seperti dialah keagungan seperti ini dapat diraih. Dengan statement di atas, izinkan kami untuk membahas pentingnya keteladanan akhlakul karimah bagi pemimpin bangsa dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ashanti gay. Ashanti. Puasa Oh, per. Eca jangan baper. L. Atau kan punya Eca, tapi coba di Asma Allah yang maha pengasih, pelimpah
kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu Harusnya gibah ini. suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi insan-insan yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia selalu menyebut asma Allah. Hadirin rahimakumullah, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan peristiwa perang Khandaq yang sangat memberatkan kaum muslimin saat itu. Nabi dan para sahabat benar-benar dalam keadaan susah dan lapar, sampai-sampai para sahabat mengganjal perutnya dengan batu demi menahan perihnya rasa lapar. Mereka pun berkeluh kesah kepada Nabi. Adapun Nabi, benar-benar beliau adalah suri tauladan dalam hal kesabaran itu. Nabi bahkan mengganjal perutnya dengan 2 buah batu, namun justru paling gigih dan sabar. Kesabaran Nabi dan perjuangan beliau tanpa sedikit pun berkeluh kesah dalam kisah Khandaq diabadikan oleh ayat di atas sebagai bentuk suri tauladan yang sepatutnya diikuti oleh umatnya. Demikian ungkapan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 138 sampai halaman 139. Dengan demikian hadirin, pada ayat tadi terdapat sebuah ibroh bagi para pemimpin sejati bahwa Nabi Muhammad secara batiniah adalah suatu anasir yang bersifat terpuji yang telah dimiliki oleh manusia tanpa terkecuali. Namun sayang hadirin, tidak semua pemimpin yang menyadari, apalagi menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidaklah mengherankan apabila banyak pemimpin yang menyadari, pemimpin yang sangat terpuji justru banyak melakukan perbuatan keji. Betul? Di era reformasi ini belum hadir figur-figur pemimpin yang adil dan jujur, tetapi yang muncul adalah oknum-oknum pemimpin yang ngawur. Oleh karena itu, kalau seorang pemimpin kehilangan figur, negara ini tidak akan makmur, bangsa ini akan hancur dan tergusur. Korban PHK semakin menjamur, kerjanya suka mengatur tanpa jalur, bukannya ngurusin rakyat yang banyak menganggur, sementara mereka malah enak-enakan tidur dan jadi pemimpin yang takabur. Bahkan hadirin, karakter pemimpin saat ini ingin jadi pemimpin mendekati orang-orang miskin, ingin jadi pejabat mendekati orang-orang melarat, mengubar janji ke sana kemari, bakal sayang sama wong cilik. Sudah jadi pemimpin malah jadi wong licik. Betul? Lalu timbul pertanyaan, karakter apa sajakah yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin sejati? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah yang tertutur indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahu فوضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم في فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله
Masukin ke YouTube aku mah. Ngomong dia kalian kan. Sadaqallahul azim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai insan yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat tadi ada 5 karakter positif yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin sejati. Yang pertama, karakter seorang pemimpin harus bersikap lembut dalam bertutur kata, tidak kasar dan tidak membuat orang murka, karena kesalahan dalam bertutur kata akan membuatnya jadi celaka. Yang kedua, karakter seorang pemimpin harus mempunyai sikap pemaaf, bersedia membuka hati terhadap kesalahan yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan filosofi Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam karya monumentalnya yang berjudul Alfiyah Ibnu Malik bab ibtida menegaskan, Mubtada'un Zaidun wa adhirun khobar in kulta Zaidun adhirun manitadar. Seorang pemimpin harus memaafkan bagi orang yang berbuat kesalahan. Nggak kuat. Yang ketiga, karakter seorang pemimpin harus senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk rakyat dalam doanya. Karena doa seorang pemimpin yang adil senantiasa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu wasaimu hina yubtiru wa da'watul mazlumi." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Kedua, doanya orang yang berpuasa hingga tibanya waktu berbuka. Ketiga, doanya orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, karakter seorang pemimpin harus bermusyawarah dalam melakukan segala hal, baik yang berhubungan dengan keluarga, rakyat maupun masyarakat. Karena dengan bermusyawarah akan menghasilkan mufakat, sehingga kepemimpinannya tidak akan membingungkan rakyat. Yang kelima, karakter seorang pemimpin harus bertawakal. Meskipun musyawarah yang dimufakati itu gagal, jangan sampai ada kata menyesal. Serahkanlah segala urusan kepada Allah yang Maha Jalal. Faham? Jika 5 karakter ini dapat diteladani, maka terciptalah sosok pemimpin sejati yang tak hanya pandai berkicau. Negara ini pun tidak akan kacau, sehingga rakyat tidak akan menjadi galau. Dengan demikian hadirin, pada uraian tadi terdapat sebuah konklusi bahwa sosok pemimpin harus mampu menteladani akhlak Nabi, karena Nabi kita adalah manusia sejati di segala sisi dan segi. Beliau selalu nomor 1 dan paling inti, dijadikan profil untuk percontohan urusan duniawi dan ukhrawi. Sehingga tidak heran jika Allah mewajibkan kepada kita agar perintahnya kita taati dan larangannya harus kita jauhi, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin.
ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.